Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video kami dan membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah MRPA Manajemen Rantai Pasok Agribisnis Program Studi Agribisnis Universitas Jember. Kami akan membahas tentang tahapan dalam rantai pasok agribisnis. Sebelumnya, perkenalkan 4 anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Lailika Nur Aini, yang kedua, Firyanurul Heva Azharo, yang ketiga, Cindy Liana Sukenti, dan yang keempat, Novita Vidiana. Nah, seperti yang tertulis di judul video, kami akan membahas tentang tahapan-tahapan dari supply chain management. Apa sih supply chain management itu? Supply chain management merupakan kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. Supply chain management yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Dalam suatu rantai pasok, terdapat tahapan-tahapan yang meliputi yang pertama, usaha tani, yang kedua, transportasi, yang ketiga, pengolahan, yang keempat, distribusi, dan yang kelima, penyimpanan. Yuk, mari kita kupas satu persatu tahapannya. Tahapan yang pertama adalah usaha tani. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Tahap perencanaan usaha tani ada 3, yaitu yang pertama, menyusun rencana terperinci mengenai cabang-cabang usaha dan metode produksi yang akan dilakukan. Yang kedua, menguji rencana yang telah diperinci. Itu kaitannya dengan sumber daya yang diminta dan apakah konsisten dengan kendala-kendala sumber daya yang ada dan faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti institusional, kelembagaan, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, mengevaluasi rencana dan menyusun urutan-urutan rencana alternatif berdasarkan patokan yang sesuai. Misalnya, standar yang digunakan adalah penghasilan bersih usaha tani. Maka alat yang bisa digunakan adalah metode anggaran atau budgeting method dan perencanaan linear atau linear programming. Perencanaan dengan program terhadap usaha tani ditujukan untuk memilih dan mengkombinasikan kegiatan tanam dan ternak untuk menghasilkan keadaan yang optimum. Terdapat beberapa program usaha tani yang bisa digunakan antara lain yang pertama, program sederhana atau simple programming, yang kedua linear programming, yang ketiga RIX programming, dan yang keempat system simulation. Tahapan rantai pasok yang kedua adalah transportasi. Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, di mana terdapat 2 unsur terpenting, yaitu pemindahan atau pergerakan yang secara fisik mengubah tempat dari barang atau komoditi dan penumpang ke tempat lain. Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak yang secara langsung menentukan kegiatan kinerja transportasi. Setidaknya ada 6 pihak dalam manajemen transportasi, yaitu yang pertama, pengirim atau shipper, seringkali disebut dengan konsignor, yang kedua penerima atau receiver, dikenal sebagai konsigne,
Dan yang ketiga, perusahaan penyedia jasa transportasi atau karir dan agen. Yang keempat, pemerintah atau government. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Dan yang keenam adalah masyarakat atau publik. Terdapat juga berbagai moda transportasi yang dapat digunakan, mulai dari transportasi darat atau inland transportation yang menggunakan transportasi jalan raya atau railroad dan kereta api atau railway, dan penggunaan transportasi laut atau sea freight, transportasi udara atau air freight, dan penggunaan pipa atau pipeline. Langkah berikutnya yaitu proses pengolahan atau produksi. Seperti apa sih pengolahan dalam rantai pasok agribisnis? Pengolahan meliputi semua bahan baku yang kemudian akan diolah menjadi produk yang siap dijual kepada konsumen. Tidak hanya melibatkan sumber daya manusia, proses ini juga akan melibatkan mesin. Selanjutnya, dalam konsep supply chain terdapat beberapa bahan yang diperlukan dalam proses pelaksanaannya. Yang pertama ada bahan baku atau raw material stock, di mana persediaan dari barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Barang ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari supplier yang menghasilkan barang tersebut. Selanjutnya yang kedua ada barang setengah jadi atau work in process, yakni barang-barang yang belum berupa barang jadi, namun akan tetap masih diproses lebih lanjut sehingga menjadi barang jadi. Selanjutnya ada barang jadi atau finished good, merupakan barang-barang yang selesai diproses dalam pabrik dan siap disalurkan kepada distributor, pengecer, atau langsung dijual ke pelanggan. Yang keempat ada bahan pembantu atau supply stock, di mana persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi tetapi tidak merupakan bagian dari barang jadi. Selanjutnya yang terakhir ada bagian produk atau purchase parts, di mana persediaan barang-barang yang tersedia dari parts yang diterima dari perusahaan lain, yang secara langsung diselingi dengan parts lain tanpa melalui proses produksi. Untuk mencapai suatu proses pengolahan tepat waktu dengan ukuran minimum, manajer harus berfokus pada biaya-biaya perubahan yang rendah, termasuk merekayasa ulang proses, perubahan dalam desain produk, dan perhatian pada rangkaian produk. Lalu, terdapat tahap distribusi. Suatu titik distribusi meliputi fasilitas manufaktur, pusat distribusi, distributor dan retailer, atau distribusi barang dapat mengalir langsung ke customer. Terdapat tipe dasar distribusi yang digunakan untuk menyediakan produk bagi para konsumen. Yang pertama, distribusi intensif, di mana produk-produk yang didistribusikan dijual sebanyak mungkin ke retailer atau pedagang grosir. Distribusi intensif cocok untuk produk-produk seperti minuman karet, minuman ringan, roti, film dan rokok, di mana faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah convenience atau kesenangan. Selanjutnya ada distribusi selektif yang cocok digunakan untuk toko yang menjual produk terbatas, tetapi tidak untuk tingkat yang eksklusif. Distribusi selektif dapat digunakan untuk produk yang dikategorikan seperti sandang, peralatan, televisi, perlengkapan stereo, perabotan rumah, dan perlengkapan olahraga. Yang terakhir ada distribusi eksklusif, di mana sebuah toko tunggal diberikan hak eksklusif untuk menjual produk pada daerah tertentu dengan produk-produk seperti otomobil, beberapa peralatan utama seperti perabotan, pakaian tertentu yang memiliki tingkat loyalitas merek pelanggan yang tinggi yang dapat disalurkan secara eksklusif. Umumnya distribusi eksklusif dilakukan bila saluran pengendalian dianggap penting.
Tahapan selanjutnya adalah penyimpanan, di mana penyimpanan atau storage operation ini memiliki tujuan yaitu 1. Memperpanjang kegunaan atau dalam beberapa kasus, ini berguna untuk meningkatkan kualitas. 2. Menampung produk yang melimpah. 3. Menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun. 4. Membantu dalam pengaturan pemasaran. 5. Meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen, dan yang terakhir adalah mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Selanjutnya adalah prinsip dari perlakuan penyimpanan. Prinsip pertama yaitu mengendalikan laju transpirasi, kedua mengendalikan respirasi, ketiga mengendalikan atau mencegah serangan penyakit, dan yang keempat adalah mencegah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki oleh konsumen. Dalam penyimpanan terdapat umur simpan atau lama penyimpanan, yang mana umur simpan ini dapat diperpanjang dengan cara 1. Mengontrol penyakit yang timbul setelah panen. 2. Mengontrol kondisi atmosfer atau memberikan kondisi udara yang berbeda dari kondisi normal, khususnya proporsi O2 dan CO2. 3. Lakuan kimia atau chemical treatment. 4. Perlakuan penyinaran atau irradiation. 5. Penyimpanan dingin atau refrigeration, yang merupakan cara penyimpanan yang terjangkau, efektif, dan juga efisien. Namun, untuk kondisi daerah tropis yang memiliki temperatur rata-rata cukup tinggi, penyimpanan perlu memperhatikan beberapa hal, seperti sifat hasil tanaman, kerusakan hasil tanaman karena temperatur rendah, dan juga penyimpanan dingin dari suatu hasil tanaman yang harus berkelanjutan sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penyimpanan, yaitu 1. Perlakuan sebelum panen. 2. Panen dan penanganan panen. 3. Pre-cooling. 4. Kebersihan. Dan yang kelima adalah varietas atau kultivar hasil tanaman dan tingkat kematangannya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dengan kalian menonton video kami akan sangat membantu kami dalam tugas perkuliahan kami. Sampai jumpa.